Ya, hello and welcome. Welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender, tarot reader tercinta kalian di sini. Well, kalau nggak cinta juga nggak apa-apa, soalnya kadang orang karena cinta jadi harus memiliki. Dan aku sekarang lagi nggak bisa dimiliki siapapun. Kenapa sih tuh aku curhat? Kayak, perlu banget ya, perlu banget ya. Eh, oke, anyway. Ya, malam ini aku bawain tema dia yang kelak jadi jodoh kamu. Gitu kali ya, dia yang kelak jadi jodoh kamu. Pokoknya antara itulah. Jadi sebelumnya aku udah pernah bahas soal seperti apa jodoh kamu kelak, dan di sini aku bakal bawain hal yang sama cuma lebih luas lagi, interpretasinya. Nggak cuma seperti apanya dia, di sini juga bisa dibahas soal mungkin pesan yang ingin dia sampaikan. Jadi pesan dari dia yang kelak jadi jodoh kamu. You see what I did? Atau keadaannya atau kondisi dia yang kelak jadi jodoh kamu kayak gitu. Luas lah kayak gitu. Dan ya, hmm, ini cukup ortodoks atau apa, ini cukup konvensional buatku. Aku nggak banyak eksperimen, jadi ya, the expect me to be completely sober, ya, to say the least. Kayak aku nggak tahu gimana ya. Ya pokoknya malam ini aku lagi nggak aneh-aneh, apalagi kayaknya buat beberapa, ya buat minggu-minggu ini kayaknya aku nggak seaneh-aneh minggu kemarin. Jadi aku lebih stabil sih. Aku bisa upload dengan lebih stabil soalnya aku nggak lagi sambil eksperimen. Kadang eksperimen itu yang bikin aku apa sih, uploadnya agak ngaret gitu atau agak keganggu jadwalnya. Soalnya kadang aku harus, ya, eksperimen tuh kan nggak cuma kita coba satu hal terus udah itu udah gitu kan, ada data yang harus diolah setelah hasil eksperimen tuh kan, datanya tetap harus diolah kan kayak gitu. Terus mengolah data tuh kita nggak bisa langsung lanjut ke eksperimen selanjutnya, atau mengolah data tuh aku nggak bisa lanjut recording konten buat selanjutnya, data yang kemarin aja belum diolah. Jadi begitu, aku bakal lebih stabil ke depannya mungkin. Anyway, signifikator, oke, dia yang kelak jadi jodoh kamu. Grup satu kalian punya Four of Coins, grup 2 kalian punya Seven of One, grup 3 kalian punya Four of Cups. Oke, ya bisa dibikin relax dulu lah, nyantai lah, kita nggak kemana-mana kok. Apalagi kayaknya biasanya kalian, nggak tahu sih, abis upload biasanya jam 10, jam 11-an ada apa ya, ada ada peningkatan view yang cukup signifikan, signifikan setelah aku upload. Jadi aku nembaknya mungkin jam-jam segitu jam-jam istirahatnya kalian, jadi kalian bisa lebih relax, mungkin lebih nyaman, lebih nyantai nanggepin readingnya, biar nggak terlalu serius kali ya. Aku juga berusaha nggak terlalu serius. Grup satu kalian punya Four of Coins, grup 2 kalian punya Seven of One, grup 3 kalian punya Four of Cups. Oke, udah nyantai, udah nyaman, udah tenang. Aku doang sih kayak yang masih agak berebut. Cuma anyway, kalau udah ketemu kalian bakal ada di grup mana, kita ketemu di grup kalian, oke? Ya, yeah, welcome grup satu. Ya, yeah, I need to make sure kalau ini grup satu, dan aku udah mulai recording, udah mulai kan. Sip. Malam ini aku bawain tema apa ya? Eh, dia yang kelak jadi jodohmu. Ya, harusnya tadi aku nyontek sih, cuma aku harusnya inget. Itu satu lagi tema dari buku contekan yang biasa aku bikin contekan sebelum mulai balik ke cara lama kali ya. Udah nggak sok-sok ngide, udah nggak sok-sok eksperimental gitu malam ini. Ya, aku bikin tema ini udah cukup lama kayaknya ini lanjutan dari seperti apa jodohmu nanti kayak gitu. Kayak dia yang kelak jadi jodohmu tuh enggak, jatuhnya aku jadi versi, kalau sebelumnya aku kayak nyari tahu spesifiknya seperti apanya, kalau di sini aku lebih lepas lagi interpretasinya. Ini bisa jadi emang eh, seperti apanya dia, atau yang baru aja aku pikirin ini bisa aja pesan dari dia yang kelak jadi jodohmu kayak gitu. Ya nggak cuma soal dianya tapi pesannya, atau banyak lah interpretasinya.
Nah, dari tema yang cukup loose, cukup apa ya, cukup melari itu, rasanya aku bisa lebih leluasa dalam eksekusinya, harusnya harapannya aku ke situ. Makanya malam ini aku bawain tema dia yang kelak jadi jodohmu. Bisa jadi ini soal dianya, bisa jadi ini soal pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini, atau bisa jadi ini soal keadaan yang lagi dia hadapin saat ini. But anyway, di grup satu ini aku dapat kesan yang cukup kuat dari Four of Coins. Kalau dia, gimana ya aku bilangnya, dianya atau kamunya mungkin di sini lagi sibuk-sibuknya nabung gitu kali ya, aku bilang biar sederhana. Atau versi kompleksnya, atau ya versi ribetnya adalah uh, kayaknya dia lagi berusaha ngingetin kamu untuk bisa keep your boundaries. Mungkin sebelumnya kamu sempat agak boros hidupnya, atau boros dalam artian nggak cuma soal apa ya, nggak cuma soal uang, mungkin cuma aku dapat kesan kalau kamu terlalu loose, terlalu apa ya, terlalu permisif sama, ya nggak cuma uang, bisa juga soal waktu, bisa juga soal ruang yang kamu kasih ke orang lain. Mungkin kamu sebelumnya terlalu apa ya, terlalu ayu aja gitu kalau diajak kemana-mana, sampai kayak waktu buat diri sendirinya habis dipakai main sama teman-teman, atau sampai kayak ya uang yang harusnya bisa kamu tabung malah kamu habis dipakai nongkrong kayak gitu ya. It's story of my life. Aku nggak aneh, aku cukup familiar dengan hal tersebut. Ya pokoknya aku dapat kalau di sini kayaknya buat grup satu, mungkin ini pesan dari dia yang kelak jadi jodoh kamu. Ya, gampangnya itu deh ya, gampangnya itu deh. Crossing the reading kita punya Knight of Cups. Jadi pesan ini, aku nggak tahu ya, kamu sendiri udah tahu belum ya si dianya ini siapa? Soalnya masih ada kesan kalau, sorry, dia ngasih pesan ke kamu kalau kamu tuh harusnya nggak boros kayak gitu, kamu tuh harusnya bisa lebih nabung kayak gitu. Cuma mungkin kamunya sendiri masih agak clueless soal dianya di sini siapa. Agak lucu emang. Cuma kayak apa ya? Yang aku tangkep tiap, ya mungkin kalau kamu masih belum jelas dianya di sini siapa, atau soal aku nggak lagi nyari apa sih, aku nggak lagi sama siapa-siapa kok Dal, kok kamu ya kayak, atau dari mana sotoy lu Dal kayak gitu. Ya aku aja masih begini, kayak masih nyaman luntang-lantung sendirian, terus masih belum tahu dianya di sini konteksnya siapa. Somehow itu understandable sih kalau ngelihat ada Four of Coins sama Knight of Cups. Kayak Knight of Cups di sini, terutama Knight of Cups di sini, cara kamu menentukan siapa dianya di sini yang kelak jadi jodoh kamu adalah coba pikirin satu orang. Gak apa ya, kalau sulit, kalau mikirin satu orang sulit kayak gitu, kayak kamu masih terlalu rasional atau masih terlalu logis untuk menentukan ini kali ya gitu, ini kali ya kayak gitu. Coba pikirin satu momen nih, coba pikirin satu momen dimana kamu ngerasa ada that warm and fuzzy feeling in your chest, kayak ada perasaan nyaman, ada perasaan hangat yang kamu rasakan di dada kamu. Kalau bisa kamu sekalian revisit lagi, kamu kunjungi kembali momen itu, dan kamu lihat sekitar kamu ada siapa aja. Well, aku tahu itu bukan exercise yang umum, itu bukan exercise yang mudah bahkan, cuma kalau kamu masih penasaran atau masih
nggak tahu, nggak jelas soal ini dianya di sini siapa dah. Bisa dicoba itu, soalnya aku dapat kesan kaliannya sendiri masih clueless, kaliannya sendiri masih masih mencari gitu kali ya. Jadi uh, ini agak sedikit membenarkan uh, skenario yang tadi aku bilang, mungkin duit kalian pada akhirnya habis di tongkrongan, soalnya ya sambil nongkrong kalian juga sebenarnya sambil nyari kayak gitu. Cuma bukannya agak lucu bukan kalau kaliannya nyari terus sebenarnya dianya tuh udah ada di situ, cuma kamunya nggak ngeh aja kalau dianya ada di situ kayak hmm, lucu nggak sih? Aku ngelihatnya itu so sweet sih, tapi so sweet dalam artian kayak aduh kalian so sweet banget sih, lucu banget deh kalian as a couple ya. At the root of the reading ada five of cups. hmm, ada kekecewaan, cuma mungkin kekecewaan yang pada akhirnya aku ngeliatnya dari four of coins, di bawahnya ada five of cups. Ada ya ini kayak walaupun secara nggak langsung berurutan, cuma ada unsur sebab akibat yang terlihat cukup jelas di sini. Mungkin uh, yang bikin kamu agak boros belakangan salah satunya adalah ada kekecewaan yang berusaha kamu obatin di situ. Aku nggak tahu persisnya apa. Cuma orang emang nggak semena-mena, orang nggak semata-mata. Biasanya boros itu itu cuma jadi sebab dari satu hal sih, aku bisa ngerti. Kayak pada akhirnya orang nggak bisa ngejaga boundaries gitu di sekitarnya karena ada apa ya? Aku bilangnya biasanya karena ada lubang yang berusaha dia isi di hatinya, makanya dia kayak nggak bisa ngejaga batasan dirinya kayak gitu ya. Mungkin salah satunya kayak gitu, mungkin ada kekecewaan atau mungkin ada some kind of lack, ada perasaan kurang yang coba diisi. Aku gak akan terlalu jauh dengan bilang mungkin ini ada ada luka di masa lalunya, bisa jadi, cuma kayaknya terlalu jauh nih kalau ngelihat ke sana. Let's focus in immediate moment dulu. Dan ya makanya tadi aku bilang ini jadi kayak sebab akibat yang cukup dekat gitu. Ada something di four of coins di sini yang akhirnya jadi akibat dari four of cups di sini. Ini serius, aku pengen banget nyari itu, pengen banget ngejar itu, tapi kayaknya ntar dulu ya. Ya, malam ini aku nggak bikin something yang ngebahas soal wound atau pain. Aku nggak ngebahas soal luka malam ini. Oke, di pas energinya kita punya Eight of Cups. Ya, makin gak mau ku bahas, kayaknya makin harus ku bahas. Betul gak sih? Iya, kayak hal paling simpel atau hal paling sederhana yang bisa aku sampaikan di sini, mungkin sebelumnya kamu ada sedikit, nggak mungkin sedikit sih, kamu ada rasa kecewa yang bikin kamu nggak pengen lama-lama ada di tempat itu. Ya mungkin gampangnya gini kali ya, kayak biasanya ada orang nongkrong, ada orang yang apa ya, kesannya kayak boros, kayak royal gitu ke nongkrongannya, ke teman-temannya, itu karena dia kalau ditinggalin apa ya, karena dia ada punya kekecewaannya sendiri gitu. Jadi kalau begitu apa ya, jadi nongkrong atau hedon in general itu adalah coping mechanism dari dia yang nggak mau ngadepin let's say traumanya dulu kayak gitu. Cuma nggak bisa gini terus bukan? Kayak dari five of cups terus ada eight of cups, ada kesadaran kalau kita nggak bisa terus-terusan berlama-lama di in this emotional state, di keadaan emosi kita yang aku bilangnya apa ya, yang kecewa ini, yang ngedrop ini gitu. Jadi pada akhirnya karena nggak mau lama-lama kecewa, karena nggak mau lama-lama sedih,
karena nggak mau lama-lama nyesel, jadinya hedon, jadinya kayak buang-buang apa ya, buang-buang resource. Karena aku tahu mungkin di balik hedonnya kamu, di balik borosnya kamu tuh sebenarnya yang ingin kamu keluarkan atau yang ingin kamu buang tuh bukan bukan resource, bukan uangnya kamu, bukan waktunya kamu. Serius. Tapi hal yang menyakitkan di dalam diri kamu yang ingin kamu segera keluarkan. Ya salah satunya dengan ngehedon itu. Salah satunya dengan apa ya? Dengan boros itu. Dan pesannya di sini apa ya? eh, Cukup kuat, kayak ngerti gak sih, kayak aku bilang ini pesan dari dia yang kelak jadi jodoh kamu tuh untuk bisa lebih hemat, untuk bisa lebih nabung. Soalnya so far ini kayak at the root of the reading atau pas energinya, ini yang jadi apa ya, dia doang coinsnya di bukaan kartu sejauh ini. Kayak mungkin kondisi kamu tuh ada diwakilin sama cupsnya di sini, dan dia yang mungkin kamu udah tahu atau mungkin kamu belum tahunya itu pesan pesan yang ingin coba dia sampaikan ke kamu tuh disampaikan lewat lewat coins di sini. Nah, aku dapat juga kesan kalau sekarang kamu mungkin lagi moody banget ya, because cups. Ya, yeah, it's so obvious. Iya, yeah, bener. Ini kalau cups juga nggak temperas, makasih. Ah, ya yeah, ini kayak apa sih? Mungkin dianya di sini bisa jadi orangnya cukup dekat dengan kamu sampai dia tahu seluk beluknya hidup kamu, kesehariannya kamu sekarang kayak gimana, makanya dia tuh pengen bilang ini ke kamu secara langsung, cuma nggak tahu kenapa kayaknya nggak bisa. Mungkin dia sendiri aware dengan kondisi emosional kamu saat ini yang mungkin belum stabil atau masih labil kayak gitu. Soalnya bukan kartunya kebanyakan cup semua di sini, kayak masih moody rasanya. Dan sedangkan dia datang dengan four of coins, dia datang dengan hal yang solid ke kamu. Dia datang dengan, ya kalau ngomongin solid sih, kalau kamu masih labil mending jangan dulu datang kayak gitu. Cuma dia pengen nyampein ini biar kamu, ya kamu mau sampai kapan kayak gitu. Aduh, aku inget ada apa sih, dulu tahu Haji Backpackers nggak sih, filmnya, apa ya, aku tahu produksi Falcon Picture, aktor utamanya Abimana Arya Satya, judulnya Haji Backpacker, bisa dicari aja sih. Ada dialog yang nanya ayahnya kalau nggak salah, mau sampai kapan kamu seperti ini. Dia apa sih, nge-reverse atau nge nge-mention soal gaya hidupnya si Abimana yang lagi nggak karuan gitu, yang lagi ancur-ancuran. Terus si Abimananya bilang, sampai luka hatiku sembuh. Kalau nggak salah ada di awal-awal, belum setengah jam nih, kayaknya 15 menit pertama. Mau sampai kapan kamu hidup seperti itu? Sampai luka hatiku sembuh. It's a good movie ya. Ya seandainya aku bisa nonton film itu buat pertama kalinya lagi gitu. Tapi itu film yang sekali aku nonton aku nggak bisa lupa. Kayak relate banget nggak sih? Maksudnya belakangan juga aku nemu kecenderungan kalau banyak dari kita yang ngerasa lost gitu di jalannya. Banyak dari, ya aku sempat ada di situ dimana aku nggak tahu harus kemana kayak gitu. Kayak, ngerti nggak sih di posisi dimana, ya kadang bapakku sendiri sampai kayak facepalm gitu, kayak mau sampai kapan kamu hidup kayak gini. Iya, sampai luka hatiku sembuh. Mungkin ini dialog yang secara gak langsung terjadi di antara kalian. Ya, let's say walaupun di alam fisik ini tidak terjadi, mungkin di alam astral di luar sana gitu.
nggak tahu sih, yang aku pikirin maybe apa sih, kamu sempat ketemu sama orang ini di mimpi dan orang ini nanya hal yang sama ke kamu, yang mana biasanya kalau di mimpi kita wajahnya nggak bisa terlalu jelas gitu ngelihatnya, cuma yang terjadi di film itu adalah dialog itu terjadi di mimpinya si Abimana. Dan kalau kita balik lagi ke Sprite ini, jelas banget ada luka hati yang sedang berusaha kalian sembuhkan di sini. Padahal aku udah berniat untuk nggak bahas soal luka hati kan udah kemarin. Kenapa harus kita bahas lagi, bukan? Kayak ada rasa kehilangan, ada rasa kecewa yang ingin kamu obatin di sini. Cuma kalau ngelihat, aku nggak tahu ya. Cuma kayaknya kamu sendiri belum. Kamu tahu kamu pengen segera lepas dari perasaan yang memberatkan ini, cuma caranya sendiri kamu masih dibawa jalan aja kali ya gitu. Kamu masih belum nemuin uh, gimana caranya, masih kamu bawa jalan aja sehari-hari. Dan di fiturnya ada temperance. Kalau temperance sih aku mikirnya mungkin dalam waktu dekat, di kemudian hari kayak gitu, kelak dalam waktu dekat kalian bakal ketemu dan mungkin bakal ada dialog, walaupun dia nggak akan dengan terang-terangan bilang apa sih dia care sama kamu, tapi mungkin lebih ke dari cara dia nge-approach kamu, ngedeketin kamu, dia bakal ngasih apa ya, ngasih kesan kalau dia tuh genuinely care about you. Soalnya temperance tuh ngomongin soal balance, soal bertemunya dua unsur yang saling bertolak belakang, saling bertolak belakang untuk menjadi satu unsur yang lebih baik kayak gitu, kayak proses alkimia. Makanya kedepannya mungkin ada pertemuan, atau kedepannya mungkin bakal ada obrolan soal itu, dimana mau sampai kapan kamu hidup seperti ini. Aduh, sampai luka hatiku sembuh. Serius ya, maksudnya orang ini care itu sama kamu. Ya posisi kalian punya Six of Swords. Seenggaknya di sini udah nggak cups ya. Jadi udah ada keputusan logis yang kalian ambil supaya kalian nggak pengen lama-lama ada di posisi sekarang ini, di posisi labil sekarang ini. Bisa lebih apa ya? Bisa lebih, kalau ngomongin, sorry tadi kayaknya kliknya terlalu itu ya, terlalu kenceng. Kalau ngomongin Six of Swords mungkin dia lebih organized, dia lebih tahu step by stepnya. Agak aneh soalnya aku dari tadi nggak nge-share apapun soal apa yang harus kalian lakuin, bukan? Ya, yeah. Tapi kalian tahu step by stepnya untuk keluar. Mungkin salah satunya dengan terdamparnya kalian aku bilang terdampar soalnya ya, let's be honest, ini bukan hal yang aku janjikan di intro. Serius. Walaupun intronya belum aku rekam ya, cuma ini jelas bukan hal yang aku janjikan atau aku rencanakan bakal berujung seperti ini. Aku kaget tadi lihat. Nah, maksudnya aku butuh waktu untuk memproses adanya Four of Coins di sini. Pesan yang apa sih, kayak aku tahu ini bakal jadi pesan, soalnya itu bukan, Four of Coins gak ngasih aku gambaran secara konkret, lebih kayak apa sih, begitu lihat Four of Coins di sini seolah ada orang yang bilang nabung dengan tanda seru di akhir kanannya, ngerti gak sih? Nabung pakai tanda seru satu aja sih. Kalau tanda serunya ada 3 itu orang Batak, ya nggak tahu nggak sih, itu jokesnya si Bang Boris Bokir. Ya, orang Batak tuh kalau ngomong pakai tanda serunya 3, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Oke, anyway. Kamu diminta untuk nabung, untuk keep your boundaries, untuk apa ya, keep your energy mungkin to some degree, soalnya kayak nongkrong tuh emang ngabisin energi kan, atau main, traveling, buang-buang uang, jelas itu kayak ngabisin energi.
dan kartu-kartu di sekitarnya ada apa ya, ada banyak kekecewaan, ada banyak apa ya, ada banyak rasa kehilangan gitu yang agak, kalau aku mikir secara logis ya, dengan with my default mind gitu, dengan cara aku ngeproses hal kayak biasanya, kalau ngeliat ini kayak apa yang coba kamu cari kembali itu nggak akan bisa kamu dapetin dengan cara seperti ini. Iya, ini bukan soal seberapa banyak yang kamu harus keluarkan, tapi seberapa banyak yang harus kamu jaga kali atau simpan atau keep, ya kayak gitu. Oke. Biasanya house ini environment, tapi karena kita lagi ngomongin dia gitu, aku ngerasa walaupun kamu belum bisa ngelocate, atau walaupun kamu belum bisa memastikan keberadaan dia sekarang di mana gitu, yang jelas dia sekarang lagi nungguin kamu. Ya, si dia yang kelak jadi jodoh kamu ini, dia lagi nungguin kamu. Dia nunggu kamu, nunggu luka-luka di hati kamu sembuh. Alah, apa sih kayak eh aku nggak apa sih kayak gimana ya bilangnya, jadi agak ironis apalagi kalau ternyata kalian selama ini nggak sejauh itu. Ngerti nggak sih, agak ironis kalau ternyata kalian emang nggak sejauh itu, maksudnya hari-hari ketemu cuma nggak aware aja satu sama lain. Kan kayak Three of One terus kesannya kayak menunggu kapal yang entah kapan datangnya kayak gitu. Dan emang ya di Hopes and Fear kalian punya Ace of Swords, dan emang di sini Ace of Swords tuh emang hal yang dibutuhkan sih. Kalau aku ngeliat Ace of Swords di sini ada sebuah keputusan yang dibuat dengan pikiran yang jernih, keputusan yang udah nggak lagi menye-menye. Ya, aku ngeliat kayak Four of Cups sama Five of Cups sama Four of Cups ini kayak ini menye-menye sekali, bukan kayak mellow gimana gitu. Ada juga di sini ya, Knight-nya juga Knight of Cups nih, Knight yang paling menye-menye juga gitu, kayak nggak solid dia. Iya, dia Knight yang paling baperan. Dan emang sih keputusan logis, kayak keputusan yang clear minded kayak itu, keputusan yang jernih kayak gitu emang dibutuhkan di kondisi kamu sekarang ini. Ya, dan outcome-nya menye-menye lagi kayak ada Page of Cup di sini, tapi dia nggak semenye-menye. Enggaknya dia ada apa ya? Ada keinginan untuk mengevaluasi ulang tindakan sebelumnya. Soalnya dari Knight dia mundur ke Page. Dari apa yang kamu rasa udah pasti ini aku bakal head on kayak gitu, kamu sekarang balik lagi ke apa apa iya head onnya aku ini bakal ngasih hasil yang baik buat aku kayak gitu. Kamu di sini mempertanyakan lagi mempertanyakan lagi soal is it good how I deal with this emotion, kayak apakah baik cara aku ngadepin perasaanku sekarang ini, apakah sudah baik kayak gitu. Dan ya semua itu dimulai dari gagasan yang baru, bukan dari pikiran yang jernih. Kadang justru yang bikin keputusan kita nggak jernih atau pikiran kita nggak jernih itu ya perasaan kita sendiri. Jadi aku ngeliat ini sebagai perkembangan yang baik, apalagi temperance-nya pas banget di tengah-tengah. Kayak ada apa ya, pada akhirnya keputusannya ada di tangan kalian ya. Cuma kalau balik ke sini, kita balik ke konteks dia yang kelak bakal jadi jodoh kamu. Ya kita kesampingkan dulu. Gak masalah hidup lu berat bos. Ya, apapun yang sudah kalian lewati untuk sampai ke sini itu berat. Aku paham betul sesulit apa, walaupun mungkin nggak persis seperti yang kalian alami. Cuma sekarang mari kita tidak fokus ke diri kalian yang mungkin dari kemarin sempat ngerasa mellow kayak gitu. Kita fokus ke orang ini. Soalnya center of the reading-nya kita lagi bahas itu, dia yang kelak jadi jodohmu. Oke?
dia lagi nungguin kamu. Jadi mau sampai kapan kamu seperti ini? Mau sampai kapan kamu bermelo-melo atas apa yang udah nggak bisa kamu dapetin lagi, atas kehilangan ini, bukan? Aduh, kasihan men, orang ini udah nunggu lama kayaknya. Aku kedengeran kayak Bang Muluk di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Cuma kayaknya mungkin itu yang harus kamu denger saat ini. Grup satu, oh, kayaknya sampai situ aja. Buat kalian kayaknya khusus judulnya aku tambahin, pesan dari dia yang kelak jadi jodoh kamu, gitu kali ya. Khusus buat kalian aku tambahin judulnya, pesan dari dia yang kelak jadi jodoh kamu. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian bisa dengan jernih memutuskan. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk waktunya, untuk subs, like, sama kata-kata baik yang kalian share di kolom komentar. Oke, grup 1. Aku harus berhenti ngeran soalnya ntar aku jadi curhat. But anyway, grup 1 kalian selamat malam. Have a good night. Iya, welcome grup 2. Malam ini aku bawain tema dia yang kelak jadi jodoh kamu. Ini kayak lanjutan dari seperti apa jodohmu kelak sih. Cuma di sini aku nggak sespesifik soal soal seperti apanya kali ya. Soalnya yang terakhir kayak seperti apa tuh kayak spesifik banget ya. Ada banyak interpretasi yang pada akhirnya nggak bisa aku bawain soalnya ya terlalu fokus atau terlalu spesifik soal seperti apanya. Cuma malam ini ya makanya temanya lebih longgar gitu, kesannya lebih luas interpretasinya soal dia yang kelak jadi jodoh kamu. Kita bisa ngebahas soal pribadinya seperti apa kayak gitu, atau soal keadaan yang sedang dia alami atau sedang dia hadapi saat ini, bisa juga soal pesan mungkin, ya kan? Bisa juga soal pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini. Banyak lah, luas lah. Aku nggak sespesifik dengan readingan sebelumnya. Ya itu aku belajar lah. Aku belajar untuk nggak selalu ada waktunya kita spesifik kayak induktif, deduktif gitu. Kayak kalau sebelumnya kita bahas yang spesifik kayak gitu, nextnya bisa dibahas lebih luas. Kalau sebelumnya bahas lebih luas, nextnya bisa lebih bahas secara lebih spesifik kayak gitu. Dan malam ini grup 2, dia yang kelak jadi jodoh kamu sedang berperang dengan perasaannya. Iya aku tahu sih kayak gak banget gak sih, kayak aku tahu banyak interpretasi dari Seven of One di banyak interpretasi dari Seven of One, bisa soal resisten, bisa soal to some degree bisa jadi perseverance. Cuma aku nyari interpretasi yang lebih dekat aja kali ya. Kayak ada yang sedang dia lawan saat ini. Aku nggak tahu persisnya apa ya, bisa jadi ya yang tadi aku bilang, bisa jadi dia sedang sibuk bertarung dengan perasaannya sendiri. Agak aneh dan agak ironis sih, soalnya kayak aku nggak tahu asal usulnya kenapa dia ada di posisi ini ya. Cuma datang kok udah ribut-ribut aja gitu. Itu yang tadi ku tangkap kayak gini. Ada apa ini? Kok aku datang udah ribut-ribut di sini? Bisa jadi mungkin karena ya banyak hal sih, cuma keadaan yang mengharuskan seseorang untuk bergelut dengan perasaannya sendiri itu pasti ya jelas bukan hal yang mudah sih. Pertanyaan yang pertama muncul di kepalaku adalah, is it anything to do with you? Kayak apakah kamu menjadi alasan kenapa dia bergelut dengan perasaannya saat ini kayak gitu? Kayaknya enggak. Kayak ini lebih ke pilihan mungkin yang sedang dia hadapi. Kalau ngeliat Two of Swords jelas banget kan kita lagi bahas soal pilihan.
soal apa yang kita lihat sebagai baik dan buruk kayak gitu. Mungkin salah satunya dia yang kelak jadi jodoh kamu ini mungkin dianya sendiri belum. Ini agak agak ironis kalau aku bilang bisa jadi dia udah ada di samping kamu saat ini, maksudnya kalian udah ketemu, kalian udah kenal, kalian udah confess satu sama lain, ya hari-hari kalian ketemuan, kalian hari-hari ngobrol, cuma mungkin di apa ya, di dalam benaknya gitu dia ada hal yang sedang dia pertimbangkan sampai di level dimana dia harus bergulut dengan perasaannya sendiri. Ada pertimbangan yang sangat serius yang aku nggak tahu, mungkin kalian sendiri nggak aware kali ya soal iya soal pergulatan batin, let's say seperti itu, soal pergulatan batin yang lagi dia alamin. Soalnya kalau ngelihat Two of Swords di sini, aku ngelihat ada kesan yang cukup intimate di antara kalian. Ini bukan apa sih? Ini bukan orang yang jauh, ini bukan orang yang belum kalian ketahui siapanya gitu. Ya bisa jadi ternyata ini orang yang kalian bahkan nggak tahu ada atau enggak gitu, dan dia sedang bergelut soal perasaannya, soal mempertimbangkan untuk datang ke kamu atau enggak dengan perasaannya kayak gitu. Ya itu juga ada sih, maksudnya storyline seperti itu juga ada, kalau cuma ya syukur kalau ternyata seperti itu. Ngerti gak sih, kalau pergulatan batinnya tuh cuma soal dia yang ini aku confess gak ya ke kamu, ini aku masih banyak kesannya kalau ngeliat Seven of Swords kayaknya dianya sendiri masih banyak emotional baggage gitu, masih banyak beban emosional yang sedang dia pertahankan atau perjuangkan gitu. Makanya dia mikir berkali-kali buat datang ke kamu. ada kesan yang ada kesan kuat banget yang aku lihat soal dia yang pengen beresin dulu urusan di dalam dirinya sebelum akhirnya dia mau datang ke kamu. Cuma ya kalau ternyata seperti itu ya terima kasih gitu, ya syukur gitu, gak sekompleks kalau ternyata kalian udah jalan sama-sama sekian lama. Soalnya kalau kalian udah jalan sama-sama sekian lama kayak gitu, dan ya kalian kenal seintimate itu, to some degree atau sampai di taraf tertentu mungkin kamu udah tahu kayak pergulatan batin apa yang sedang dia alami, pergulatan batin apa yang sedang dia rasakan di dalamnya. Cuma aku dapat kesan kalau akhirnya pergulatan batinnya dia sekarang ini yang bikin kalian jadi agak asing. Kayak kalian deket tapi seolah ya kalau ngeliat Two of Swords tuh kayak kesan yang ku dapat adalah kalian nggak saying eye to eye kayak gitu, kayak you are not saying each other eye to eye, kalian nggak ngeliat satu sama lain dari mata ke mata kayak gitu. Yang aku pikirin mungkin ada beberapa pembicaraan yang dengan sadar kalian hindarin, soalnya itu bakal nge-trigger si pergulatan batin ini. At the root of the readingnya ada Hanging Man. Aku mempertimbangkan opsi atau kemungkinan kalau Hanging Man ini ternyata kebalik. Ya, soalnya kalau ternyata Hanging Man ini kebalik bakal dibaca sebagai struggle, sebagai ketidakikhlasan menerima sebuah situasi atau kondisi tertentu, yang mana itu bakal lebih mudah masuknya, bakal lebih make sense kalau ngeliat ada pergulatan batin di sini. Kenapa dia ada pergulatan batin? Soalnya dia ada banyak aku bilang ada banyak keadaan yang nggak bisa dia terima sekarang, dan pada akhirnya keputusannya itu bakal lebih ekstrim lagi. Cuma kayaknya itu ya kayak aku bilang itu kayaknya terlalu ekstrim. Mari kita cari interpretasi yang lebih mild, yang lebih
ya yang lebih mild, lebih medium, lebih mid. Let's say Hanging Man ini nggak, ya munculnya strike, nggak kebalik, nggak reverse up strike. Uh, ini ini bakal bilang soal, nggak, agak susah ya. Iya agak susah, aku nggak bisa ngeliat Hanging Man ini sebagai up strike. Hanging Man di sini bakal jadi reverse. Aku nggak tahu ya, ya ini aku hindarin dari tadi, cuma ada keadaan yang akhirnya kayaknya menyulitkan kalian berdua, dan itu jadi alasan kenapa si dianya di sini jadi agak kagok kali ya ngadepin kamu. Ya terlepas kalian udah kenal atau kalian udah kenal seintimate apa kayak gitu, cuma kayaknya ada rasa kagok gitu, ada rasa awkward gitu di antara kalian. Kayak bakal lebih gampang atau bakal lebih, ya gampangnya atau masuk akal. Oh, nggak selalu masuk akal sih, tapi mungkin gampangnya adalah mungkin dianya sendiri tahu dia tuh ada rasa sama kamu, tapi dia ngelakuin segala yang dia bisa, dia ngelakuin everything at their disposal untuk mengingkari perasaannya itu. Agak tolol emang ya, aku akui ya. Ini kayak it's another case of tsundere. Nggak sih tsundere ya, kayak dia tahu dia tuh ada rasa sama kamu, cuma dia kayak berusaha mengingkari itu, kayak nggak terima kalau dia tuh ada rasa sama kamu. Ya mungkin sederhananya begitu, cuma kalau apa ya, kalau diaplikasikan ke skenario yang lebih kompleks, uh, ya interpretasinya jadi lebih luas sih. Aku cukup komit di hal yang sederhana aja dulu kali. Oke, di sini ada di pasang range-nya ada Five of Swords. Makna atau apa sih yang kulihat, interpretasi paling gampang adalah mungkin yang bikin dianya resistance adalah sebelumnya mungkin kalian nggak seakrab itu, nggak seakur itu, nggak sepemahaman itu, makanya dianya sendiri mungkin agak ogah untuk mengakui kalau dia punya perasaan ke kamu. Cuma aku nggak ngerasa kalau ini konfliknya antara dia dan kamu, walaupun sebelumnya mungkin ada konflik antara kalian ya. Cuma kalaupun ada, ya itu it's something in the past gitu, yang kayaknya kalian sendiri udah bisa move on dari konflik itu, udah nggak terlalu mikirin itu. Cuma buat dia mungkin itu jadi hal yang apa ya, jadi hal yang patut dipertimbangkan jadinya. Mungkin ini soal kebiasaan atau kecenderungan kalian yang dianya sendiri masih belum bisa nerima kalau kok kamu gitu sih gitu. Kok kamu gitu sih. Nggak gitu caranya, kayak jadi debat dari situ. Terus sampai sekarang kayaknya apa ya? Ya kalau ngeliat Two of Swords di sini kayaknya ada jembatan, apa sih, ada dua kutub yang tidak terjembatani di antara kalian. Crowning the Reading ada Five of Cups, sama-sama 5 di pasangannya juga ada 5, ada Five of Swords. Cuma Five of Cups di sini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke kok kamu gitu sih ya, kayak kalimat kok kamu gitu sih, udah tahu kamu gitu kok aku ada perasaan lagi sama kamu yang begitu, kayak kok gitu sih. Kayak perasaan ini apa maksudnya, kayak gitu ya. Walaupun nggak, aku tahu sih mungkin kenyataannya nggak akan selalu nggak akan selalu selucu itu juga sih. Cuma ini jelas apa ya, ini jelas taking toll, atau ini jelas jadi beban batin buat dia sekarang.
Kayak pada akhirnya dia jadi mempertanyakan, kayak ngelihat kamu yang seperti itu, atau ngelihat kekecewaan dia ke kamu seperti itu, mungkin dia jadi mempertanyakan, selama ini aku hidup udah bener gak sih? Kayak, kok kamu gitu? Selama ini aku udah bener belum sih hidup? Atau apa ya, mungkin itu jadi menggoyahkan nilai-nilai kebaikan atau kebenaran yang selama ini dia percaya kayak gitu. Kalau yang dia tahu selama ini ya apa sih, pasang mouse itu harusnya di kanan meja, terus ngelihat kamu nyimpen mouse di tengah atau di kiri kayak gitu ya. Soalnya aku lagi nyimpen mouse di tengah, aku tahu ini bakal nge-trigger beberapa orang. Aku nyimpen mouse kalau nggak di tengah, di kiri. Serius, pasti ada orang yang ketiga, ada orang yang ketrigger gara-gara itu. Bukan karena aku kidal, serius, aku pakai tangan kanan, cuma aku nyimpen mouse di kiri, serius. Dan itu mempertanyakan, itu mungkin bakal bikin orang, atau bikin dia mempertanyakan, selama ini aku udah bener belum sih nyimpen mouse? Selama ini aku udah bener belum sih pakai komputer? Kayak gitu. Ya aku tahu sih analoginya agak bodoh ya, cuma ya di kasus kalian mungkin ada hal yang lebih krusial atau ya yang sifatnya lebih fundamental yang akhirnya dipertanyakan gitu. Akhirnya bikin dia bertanya-tanya, aku udah ngejalanin hidup dengan bener gak sih selama ini? Kok dia begitu sih? Ya apalagi kalau sebelumnya kalian sempat ribut untuk hal yang remeh, atau mungkin buat kebanyakan orang remeh tapi nggak buat kamu sama dia kayak gitu. Ya future energy ini kalau ngeliat ada di future, ada Knight of Coins di future, ini fiturnya nggak dekat-dekat amat, ini fiturnya jauh banget. Ya aku apa sih, entah apa ya, aku nganggep future energy di sini, apalagi di apa ya, di Celtic Cross di sini mungkin kayak lebih ke timing kali ya. Soalnya belakangan aku kayak nggak aware gitu soal timing atau soal waktu. Jadi let's say future energy di sini ada Knight of Coins, aku pakai itu, aku terjemahkan itu sebagai timingnya kapan sih, timing kapan, dari apa ya, kayak ya, dan mungkin kapan sih si orang ini bakal ngambil keputusan. Soalnya di sini ada Two of Swords, aku nggak ngelihat ada apa ya, ada event lain selain Hanging Man. Mungkin kalau ngelihat Hanging Man, mungkin kapan sih orang ini bakal nerima keadaannya, tapi itu agak absurd, nggak sedekat itu. Nggak bisa jadi sebenarnya. Knight of Coins tuh kalau ngomongin timingnya lama, udah pasti nggak mungkin di waktu dekat ini. Jadi kalau kamu nanya, ya terus orangnya kapan 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 orangnya mau bakal nemuin gue dah, atau kapan gue ketemu sama orang ini, kapan orang ini mau confess soal perasaan yang gak, pilihannya antara gak mungkin atau pasti lama banget sih. Iya, yeah. Kalau ngeliat apa ya, kalau ngeliat, tapi ntar aku cek di sini, di apa ya, di slot ini, di apa ya, di environmentnya, karena kita lagi ngomongin dia gitu, dia yang kelak jadi jodoh kamu. Environmentnya atau house energinya bakal aku terjemahkan sebagai kondisi dia nya gitu, bisa saat ini atau bisa saat kalian bertemu, tapi kayak mostly saat ini sih. Oke, moving on, kalian punya emperor. Kalian sebagai emperor, kalian sebagai questioner, sebagai orang yang bertanya, kalian punya emperor. Jadi kayak ini bikin aku lebih yakin lagi kalau the whole konflik yang ada di sini ini bukan soal kalian, ini soal orang itu. Ya, yeah. Jadi yang lagi ribet sekarang bukan kalian, si dianya yang lagi ribet. Kalian mah chill, kalian mah santuy, apa sih, maksudnya kalian mah atau mungkin kalau ngelihat emperor di sini justru keputusan untuk mengakhiri konflik ini adanya di tangan kalian saat ini. Ya aku tahu sih itu agak impromptu aku ngambil konklusi itu, cuma ya let's say seperti itu. Let's say kamu ngelihatnya, kamu tahu orangnya ini siapa, dianya ini siapa, apalagi kayak yang tadi gue bilang, si dianya sendiri emang udah jalan sama kamu, udah kalian kenal dengan dekat gitu, dan kamu ngelihat orang ini lagi bermasalah, lagi kelihatan banget si
pergulatan batinnya itu udah mulai kentara. Maksudnya udah kelihatan jelas kayak gitu. Kentara mah gak kelihatan jelas apa sih, kayak anyway, kamu udah ngelihat kecenderungan ini di orang ini yang kamu kenal dekat, dan kamu bisa intervensi. Itu yang ingin aku, ya itu yang ingin aku bilang dari tadi. Kamu punya kuasa untuk intervensi, untuk mengambil mengambil tindakan. Soalnya ya kalau ngeliat semua ini ya, apalagi ngeliat Knight of Coin di sini di future energinya, buat dia mungkin ini proses yang bakal butuh waktu cukup lama. Dan kalau kalian sekarang udah bersama kayak gitu, ya mau nggak mau kalian juga terpengaruh, bukan? Iya nggak sih? Ya udah bareng-bareng gitu, terus kamu ngelihat ada nih orang kok dia kayak lagi apa ya, beda lah orang yang lagi punya beban apa ya, punya beban emosional atau lagi ada pergulatan batinnya dengan enggak kayak gitu. Kayak gampangnya mungkin apa sih, satu waktu dia minta A gitu, di waktu yang lain dia minta B kayak gitu. Terus kamu maunya apa sih gitu. Ngerti gak sih kalimat pertanyaan kamu maunya apa sih? Itu biasanya kalau aku udah nemuin orang yang pada akhirnya aku pengen nanya ke orang ini orang maunya apa sih, salah satu ya itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi kalau orang ini sendiri mungkin belum pasti dengan dirinya sendiri. Orang ini sendiri mungkin belum apa ya, masih bergelut dengan keputusan yang sedang dia ambil atau harus dia ambil kayak gitu. Makanya si gelagatnya tuh kayak nggak pasti, maunya tuh kayak nggak jelas kayak gitu. Lu maunya apa sih, Nyet? Ya makanya ya kalau kamu ngeliat gelagat itu dari pasangan mungkin, ya bisa jadi kan kayak ini kalian emang udah jalan sama-sama, kalian udah jadi pasangan di sini. Dan apalagi kayaknya ini kasusnya emang kalian udah jadi pasangan, soalnya kalian jadi seolah punya kuasa gitu untuk mengambil alih, untuk bertanya kamu tuh maunya apa coba. Soalnya kalau orang yang jauh, apalagi orang yang belum kamu kenal kayak gitu, agak susah bukan untuk kamu intervensinya. Aku tuh maunya tuh of cups ya, ngejawab aja lagi kampret. Emang kayak aduh lucu banget gak sih. Ini kayak posisi kamu tuh di ini, kamu tuh nanya ke orang ini, kamu pakai authority kamu untuk bertanya kamu tuh maunya apa coba. Aku begini salah, aku begitu salah, kayak salah mulu aku di depan kamu dari kemarin, kamu maunya apa coba. Terus dia bilangnya aku tuh maunya sama kamu, aku tuh maunya jalan sama kamu, pengen bisa sama-sama sama kamu. Ya cuman dianya masih banyak PR, let's say begitu ya. Dianya atau mungkin nggak bisa sih kalau ngomongin pasangannya, ini nggak cuma PR-nya dia ya. Ngaku loh kalau kalian masih kalau kalian pasangan terus kalian masih masih mikir kalau masalahnya aku mah masalahnya aku, nggak bisa kayak gitu. Udah sepaket bro, nggak bisa masing-masing kayak gitu. Masalahnya dia masalah lu juga, masalahnya lu masalahnya dia juga. Kalau dia masih ada hal yang memberatkan dia gitu, yang bikin dia mempertanyakan hidupnya gitu, mempertanyakan yang dia lakuin selama ini udah benar atau enggak, ya itu harus dikomunikasikan dan itu harus kamu ikut andil di dalamnya. Nggak bisa kamu biarin dia mutusin atau biarin dia nemuin jawabannya sendiri. Ya walaupun dengan kamu ikut andil di situ belum tentu ya masalahnya bakal terselesaikan gitu, pertanyaannya bakal terjawab. Cuma seenggaknya kalian bersama ngadepin itu, nggak masing-masing. Ya kalau ngeliat two of sword sama two of cup di sini, kalau dia beresin sendiri lama kelarnya, harus ada kamu yang bantuin dia di sini. Ya hopes and fear-nya ada, temperance ada proses alkimia, ada balance. Dan ini yang aku bilang, ini yang terjadi kalau kamu apa ya, kalau kamu intervene, kalau kamu apa ya, kalau kamu ikut campur, kalau kamu
Kalau kamu turun tangan, bakal ada. Sekarang mungkin kalau yang tadinya masalahnya nggak kelar-kelar, soalnya cuma dilihat dari sudut pandangnya dia doang, cuma dari perspektif satu orang itu doang. Dengan kamu turun tangan di sini, perspektifnya jadi ada dua nih, sudut pandangnya jadi ada dua. Jadi mungkin apa yang tadinya stuck di satu sudut pandang, di satu titik perspektif kayak gitu, nggak kelihatan ada ujungnya, nggak kelihatan ada penyelesaiannya, mungkin dengan kamu ikut andil di sini bakal kelihatan ini ujungnya kemana nih, ini kita harus ngambil garisnya kemana nih, biar biar kita nemu solusinya kayak gitu. Kayak kalau dari sudut pandangnya dia sendiri kayaknya lama banget, ini kayaknya ujungnya jauh banget. Outcome-nya ada Six of Coins. Ini kayaknya mungkin lebih ke versi lebih dekatnya dari Knight of Coins. Knight of Coins tuh kalau yang tadi dibilang uh, selesainya bakal lama, Nine of Coins tuh nggak selama itu. Bahkan Nine of Coins tuh bisa menemukan kebahagiaan itu, bisa menemukan fulfillment itu dari dalam, dari diri sendiri dulu. Bukan dari, kalau ngeliat Nine of Coins ini bukan dari apa sih, tujuan akhir atau bukan dari perjalanannya. Ini aku bakal going into apa ya, going venture kayak gitu, kayak aku bakal bertualang kayak gitu, nemuin hal yang di ujung dunia. Prosesnya lama kalau kayak gitu. Mulai dari diri sendiri dulu deh, mulai dari apa yang udah kalian miliki dulu deh. Coba nyelesain masalah di antara masalah kalian tuh mulai dari apa yang kalian punya dulu, atau apa yang ada saat ini dulu. Dan soalnya itu yang aku tangkep dari the whole point soal pertentangan, soal resisten, soal kekecewaan ini. Kadang ya kebahagiaan mah bukan hal yang jauh dari kita, apalagi kalau di sini ngelihat dia maunya ya Two of Cups, dia maunya nggak jauh-jauh, dia udah ada di Two of Cups ini. Mungkin ya, mungkin nggak harus timingnya, nggak harus sejauh itu, nggak harus sejauh Nine of Cups. Kayaknya Nine of Cups aja udah cukup sampai di situ. Cuma kalian mau nggak mengkomunikasikannya, mau nggak ketemunya. Agak kompleks ya, aku nggak bisa nge-recap dari awal, cuma semoga kalian nangkep maksudnya kemana grup 2. Iya, itu dia tadi pesan atau enggak ya, kayak kondisi saat ini, atau aku bilangnya apa ya, pokoknya ya dia yang kelak jadi jodoh kamu. Nggak tahu sih, ya dia ya mungkin orangnya lagi udah ada tepat di samping kamu saat ini, dan yang kalian butuhkan saat ini ya cuma obrolan itu aja, atau dia butuh tindakan tertentu dari kamu supaya masalahnya bisa lebih cepat selesai. But anyway, semoga bermanfaat ya grup 2. Thank you banget buat waktunya, thank you banget buat supportnya, buat subscribe sama kata-kata baik yang kalian tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Gak ada lagi yang mau ku tambahin, jadi kalian selamat malam atau good night grup 2. Welcome grup 3. Grup 3. Malam ini tema yang ku bawain dia yang kelak jadi jodohmu. Jadi aku gak fokus ke seperti apanya kayak gitu. Ini bisa jadi, ini lebih luas lagi ya, aku nggak spesifik soal ngulik seperti apanya, cuma ya ini bisa jadi pesan dari dia yang kelak jadi jodoh kamu, atau ini bisa jadi kondisinya saat ini soal dia yang kelak jadi jodoh kamu. Jadi luas lah ya, biasa itu how I approach, kayak gimana caranya aku biar nggak mentok. Ya itu soalnya pemilihan tema kayak gitu, pengambilan tema, kenapa aku sekarang temanya
dibikin luas, dibikin longgar kayak gitu. Soalnya sebelumnya tema yang sama udah aku bawain dengan spesifik. Gitu aja terus. Jadi biar nggak mentok tuh pemilihan temanya atau pemilihan topiknya. Sebelumnya tema ini spesifik nih. Nextnya aku bawain dengan lebih luas kayak gitu. Ini Evo tema ini luas banget. Terus nextnya aku bawain lebih spesifik gitu aja sih. Ya, fase eksperimenku sudah berakhir ya, kayaknya aku udah gak aneh-aneh. Mulai dari sini kayaknya aku bisa lebih stabil, semoga ya. Ya, dan grup 3 dia yang kelak jadi jodoh kamu. Terlalu gampang, ini such a low hanging fruit kalau aku bilang dia lagi kangen sama kamu. Ya gak sih, soalnya Four of Cups kayak kelihatan banget, kayak maknanya terlalu mudah gak sih kalau aku bilang ya dia lagi kangen sama kamu, grup 3. Cuma ya walaupun gak kamu, gak kayaknya kamu deh, soalnya kita lagi spesifik ngebahas soal itu, soal dia yang kelak jadi jodoh kamu. Ada dianya dan ada kamunya. Dia nggak mau, ada kemungkinan dia ngerasa kehilangan di sini. Oke, kehilangan apa gitu, kayak ada yang something missing gitu, ada hal yang mungkin dia ngerasa udah ngelewatin itu. Jadi mungkin kalau dianya di sini kamu masih bertanya-tanya, jadi siapa dong yang bakal jadi jodoh gue ntar. Mungkin sebelumnya kalian pernah ketemu, kayak something's missing tuh bisa berarti kalau sebelumnya kalian pernah ketemu, sebelumnya kalian pernah, jadi kalian nggak total stranger gitu kali aku bilangnya. Dan dia merindukan itu. Kayak apa sih kalau ngeliat Four of Cups di sini, kalau aku artikan secara harfiah gitu, si orang ini, figur ini, dia tahu cups itu seperti apa bentuknya. Bahkan dia udah punya 3. Ya, aku kayak ngajarin anak TK by the way, tapi nggak apa-apa ya, ini aku nggak. Kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Jadi dia tahu cups itu bentuknya seperti apa, bahkan dia udah punya 3 sebelumnya. Tapi dia masih butuh, masih ngerasa kalau dia pengen satu cups itu gitu. Dan kalau ngeliat cups yang ini, bentuknya nggak jauh beda dari cups yang ini, kayak yang mana buat dia cups itu familiar. Kayak si cangkir ini dia kenal betul seperti apa. Coba cangkir ini bukan kamu, grup 3 kayak gitu kali. Gampangnya gitu kali ya, walaupun ada banyak makna tidak ter ada banyak makna tersirat di situ. Oh, itu terlalu harfiah gitu menerjemahkannya, makanya kayak berasa kayak dumb it down, kayak bodoh banget aku ngejelasin hal yang se-obvious gitu. Sorry ya, aku juga sebenarnya tadi malu denger penjelasanku kayak gitu. But anyway, kita lanjutin aja. Crossing the reading atau ngalangin Four of Cups, kita punya Page of Swords. Mungkin yang ngalangin dia untuk nggak ketemu kamu, kalau belum ya, dan kayaknya aku ngerasa belum sih, kayaknya kalian emang belum ketemu. Soalnya dianya sendiri masih ngerasa apa ya, dia masih memproses perasaan ini secara logis, walaupun ya kalimat barusan terdengar sangat aneh gitu, kayak ngeproses perasaan secara logis tuh maksudnya gimana Dal? Ya kadang ada aja ya kalanya kita melakukan itu, kayak kita ngerasain hal ini gitu, kita ngerasain perasaan ini, kayak dalam hal ini kita ngerasa kangen ini gitu, cuma kenapa gitu, kenapa kita harus kangen sama orang ini, kan kita kayak ada reasoning gitu, ada proses dialog yang sifatnya kayak tanya jawab di situ soal iya kenapa gue kangen sama orang ini ya, emang orang ini kenapa coba, biasa aja deh perasaan kayak gitu, kayak
Dia berusaha merasionalisasikan perasaannya, ya ya anggaplah seperti itu. Kenapa dia ngerasa kangen, kenapa dia ngerasa kalau nggak ada kamu kok ada yang hilang ya, kayak gitu. Dan ya kalau ngeliat Page emang belum nemu titik terang ya. Dia masih belum se-aware itu dengan kenapa dia punya perasaan itu ke kamu, masih bertanya-tanya gitu. Ya mungkin masih ada beberapa kemungkinan, cuma kemungkinannya mungkin masih bakal diolah, kayak masih bakal dicoret sana sini. Ya, kenapa sih lo nggak jujur aja sama perasaan lo sendiri gitu? Iya, aku ada, ya to some degree aku ada pengen nanya kayak gitu ke orang ini, cuma kayaknya rasa kangen yang dia rasain saat ini nggak sesederhana itu sih. Iya, cukup kompleks mungkin. Ini nggak, ini aku, ya oke 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 oke. Nextnya root of the reading, kalian punya two of coins. Iya, ini yang tadi aku bilang nggak sesederhana itu, soalnya dianya sendiri masih ada hal yang harus dia juggling atau harus dia prioritaskan gitu. Jadi ya apa sih, ada hal yang jadi prioritas lainnya dia saat ini. Nggak cuma beresin apa ya, nggak cuma soal kangennya dia ke kamu sekarang, dia ada tanggung jawab lain, dia ada prioritas lain di luar sana yang hidupnya nggak cuma soal kamu gitu. Makanya dia belum apa ya, dia masih kangen-kangenan aja, dia masih belum, ya mungkin itu kali ya yang aku lihat, dia masih belum nge-approach kamu atau dia masih belum ngedatengin kamu karena itu, karena mungkin dia lagi sibuk dengan tanggung jawabnya, dengan prioritasnya. Tapi bukan, dia nggak menjadikan kesibukan itu sebagai alasan untuk tidak mendekati atau tidak datang kepada kamu gitu. Kalau ngelihat two of coins di sini, ada keinginan untuk memperlakukan kamu dan tanggung jawab dan prioritasnya itu dengan seimbang, dengan balance. Ya itu bisa mempersempit, itu sih, itu bisa mempersempit proses eliminasinya kalau kalian nggak tahu orang ini siapa ya. Soalnya kalau ngeliat two of coins, mungkin orang ini kalau dia belum ngaku atau dia belum confess ke kalian, mungkin bakal ada sedikit kesan on and off gitu. Dari ya on and off tuh kayak kadang dia ada, kadang dia nggak ada gitu. Sekalinya ada dia kayaknya so sweet banget gitu, tapi udah itu dia ngilang kayak gitu. Tapi dia muncul lagi, tapi dia so sweet kayak gitu. Kayak dia so sweet dalam artian dia baik ke kamu gitu, memperlakukan kamu dengan baik. Terus ya to some degree, atau ya to some degree mungkin dia ngasih hint gitu kalau dia ada perasaan ke kamu, tapi kamunya sendiri, itu yang bikin kamunya sendiri malah jadi nggak pasti ke orang ini, soalnya dia bisa tiba-tiba ngilang begitu saja. Jadinya ke kamu juga apa ya, ini orang apa sih? Ya mungkin apa sih, mungkin alasan kenapa kamu berakhir di grup 3 ini ya karena kamu juga ada ngerasa kangen kali sama orang ini. Mungkin udah cukup lama dia nggak kembali atau nggak hadir di hidup kalian, terus kalian pengen ngepoin orang ini. Ini si orang satu ini ya, si kampret satu itu ya, bilang kampret dengan nada sayang kayak gitu. Apa kabarnya coba? Aduh anjir, lucu banget. Aduh anjir. Iya gak sih, lu sosit banget gak sih kalian? Aduh, nggak tahu tuh orang satu nggak jelas, kadang ada kadang hilang, maunya apa coba. Ya maaf dia mungkin ada apa ya, ada hal lain, ada prioritas lain di luar sana yang mungkin kalian sendiri belum tahu prioritas itu apa gitu. Kalau ngeliat two of coins ini something soal, bisa jadi soal kerjaan kayak gitu, bisa jadi soal kerjaan, bisa jadi soal tanggung jawab kayak gitu. Oke, pas energinya ada Knight of Coins. Kalau ngelihat ada Knight of Coins di pas energi, mungkin ini orang yang udah cukup lama kalian kenal, cuma orangnya masih begitu,
Masih kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Makanya itu yang bikin kayak kalian udah kenal lama tapi kok hubungannya masih di situ-situ aja ya, kayak nggak maju-maju. Ya, soalnya gimana sih kampret satu itu? Ya bilang kampret dengan ada sayang. Begitu dia, antara ada dan tiada begitu. Kadang ada, kadang enggak. Dan ini juga apa ya? Ini juga ngasih kesan kalau hubungan kalian udah cukup mapan. Mapan dalam artian kalian uh, udah nggak apa ya? Mapan dalam artian mungkin kalian udah sama-sama dewasa di sini. Jadi kalian menghadapi rasa kangennya di sini udah nggak selucu-lucuan itu, maksudnya udah nggak sekekanakan itu. Kalian udah bisa lebih apa ya? Udah bisa lebih dewasa, udah bisa lebih apa ya kata yang gue cari? Udah bisa lebih dewasa, udah bisa lebih mapan. Oh ya, udah nggak selabil itu ngadepin ini, ya, ngadepin rasa kangen ini, ngadepin hubungan kalian yang kadang antara ada dan tiada ini. Udah nggak selabil itu. Crowning crowning the reading ada Seven of Swords, ada keinginan untuk mencuri-curi kesempatan di tengah kesibukan kalian, di tengah kesibukan dia mungkin kalian pengen nyuri-nyuri waktu buat ketemu atau buat bersama. Cuma aku nggak tahu ya, aku ngerasa ada red flag di Seven of Swords di sini. Aku bakal nanya aku bakal nanya dengan gamblang, mohon maaf kalau ternyata aku salah dan semoga aku salah. Ini kalian nggak sedang berurusan dengan dengan pasangan orang kan? Ya aku ragu-ragu untuk bilang itu soalnya kayak kesan curi-curinya itu kentara enggak ya, kentara banget nggak sih, kayak mungkin itu hal yang pada akhirnya bikin dia jadi on and off, jadi kadang ada kadang enggak, soalnya dia lagi ngejuggling something di luar sana. Mungkin antara ya kayak dia ada prioritas lain, dia ada tanggung jawab lain di luar sana. Kalau ngelihat Seven of Swords di sini kayak ada kecurangan mungkin. Ya makanya kesimpulan aku ke situ. Cuma kalian ngerasa apa ya, ngerasa worth it buat mertahanin ini soalnya waktu yang kalian habiskan atau waktu yang kalian lewati bersama udah cukup lama. Makanya kalian tetap apa ya, tetap in this relationship walaupun agak awkward sih. Buat aku sih personally aku ngelihatnya agak cukup awkward sih, dan aku ngeliat ada rasa awkward yang sama di Page of Swords di sini. Kayak Page of Swords di sini juga dia kadang ngebahas soal apa ya, soal short term solution, long term trouble kayak gitu. Ya, kadang aku komplain gitu ke temanku kalau ya udah deh begini aja kan masalahnya kelar, terus aku kayak kampret. Kampret dengan nada ya, itu kampret bukan dengan nada sayang, itu dengan nada you know lah, kampret nggak gitu, ini apa sih, ini emang ini solusi waktu dekat masalah jangka panjang, kampret kayak gitu. Iya aku dapat kesan mungkin ada, apalagi dia crossing four of cups, dimana kayaknya Page of Swords-nya kamu di sini adalah keinginan kamu untuk bertemu, keinginannya kamu untuk bertemu, untuk melepaskan rasa kangen ini. Cuma ya kesannya setelah rasa kangen ini terlepas kayak gitu, setelah ketemu ini pertemuannya akhirnya bakal sementara juga. Ya jadi solusi jangka pendek masalah jangka panjang. Nah, dan future endingnya ada Five of Cups. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau belum terjadi atau belum terasa sekarang, mungkin kedepannya bakal ada kekecewaan. Di kamunya mungkin.
Ya aku agak berat buat bilang gitu, cuma kayak di kamunya sendiri yang bakal kecewa. Ada hal yang akhirnya bakal kamu sesali kayak gitu. Aku nggak tahu ya, cuma ini salah satu case atau salah satu kasus yang cukup ekstrim. Aku kayaknya baru pertama kali bahas ginian di readingan tarot. Iya, dan malam ini kayaknya aku nggak bisa nggak bisa lari. Sebenarnya di beberapa reading sebelumnya aku sempat nangkep, tapi aku bisa alihkan ke storyline yang lain. Cuma malam ini aku nggak bisa. Jadi kalau ia harus komit ke situ gitu, kekecewaan di sini mungkin ada apa ya? Lihat betapa ironisnya di sini ada Four of Cups di mana dia menambahkan satu cawan, terus di Five of Cups di sini cawannya ada dua, tapi yang ada dianya bukan bersyukur malah jadi kecewa. Ngerti nggak sih, kayak Three of Cups-nya di sini masih sama gitu. Kayak apa ya, kayak even kalaupun pada akhirnya kalian bakal bersama gitu, tetap bakal ada yang tersakiti. Ngerti nggak sih? Aku ya larinya aku ke situ. Walaupun nggak kalian gitu, walaupun bukan kalian yang tersakiti, bakal ada yang tersakiti ya. I mean it's so obvious bukan, tapi uh, kekhawatiran aku saat ini adalah gimana kalian supaya nggak kecewa ke depannya. Soalnya iya, kalian bakal ketemu, kalian bakal bisa bersama to some extent, dalam jangka waktu tertentu kalian bisa bersama gitu. Cuma kebersamaannya kamu sama dia tuh pada akhirnya nggak akan terlalu apa ya, bakal ada buntutnya. Bukan hal yang bisa apa ya, bukan hal yang bisa ditutup happily ever after kayak gitu. Dan kalau ngelihat Knight of One di posisi kalian sebagai questioner, kayaknya kalian udah cukup, semoga kalian udah cukup aware dengan apa yang apa yang menunggu kalian di depan sana. Soalnya Knight of One kalau ngeliat di sini dia nggak ada kepikiran buat mundur. Dia bakal terus maju. Knight of One dia bakal terus capcus. Dia nggak kepikiran buat mundur kalau di posisi Knight of One. Semoga storyline-ku salah ya. Ya semoga ini nggak kayak aku nge-support adultery, atau ini nggak kayak aku ya yeah. Dan ini masalah yang cukup kompleks sih. Dan dianya di Four of Swords, ngerti gak sih? Itu kayak ada hal yang gak balance antara kamunya yang Knight of One dan dianya yang Four of Swords. Kalau ngelihat dari sininya aja gitu, ketidakseimbangan ininya aja, harusnya Five of Cups-nya ini bisa lebih apa ya, bisa lebih terrefleksikan, bukan? Kayak kalau kamunya aja udah se niat ini, udah semenggebu ini, tapi dianya kayak segala ditunda, ya kalau ngeliat ini juga kayak nggak balance gitu, kayak bertentangan. Di satu sisi dia kangen, di sisi lain kangennya itu ya udahlah dibawa tidur aja kayak gitu. Kayak gitu. Ya aku kangen but I sleep. Ya, kangennya dia tuh bukan kangen yang menjadi tindakan, nggak ada action ya kangennya dia tuh. Sedangkan di sini malah kamu yang pengen ngambil tindakan itu. Ya lagi sih aku semoga storyline yang aku jabarkan di sini nggak benar sih. Semoga nggak seperti itu aja kenyataannya. But I think you need to stop. Ya, whatever you are doing right now, I think, nggak tahu sih, aku belum baca sampai akhir ya. Jadi ini masih bisa berubah, cuma oke, hopes and fear-nya ada Knight of One. Bukan, itu King of One. Ini
Kenapa sih tiap kali aku pengen lari gitu, tiap kali aku pengen, aku nggak pengen readinganku jadi dibawa ke sini, kenapa dibawa ke sini gitu. Cuma kayak King of One tuh ngebahas soal, apalagi King of One di Hopes and Fear tuh, ya aku harus mempertimbangkan dua sisi, ada hopes-nya, ada fear-nya. Di satu sisi King of One tuh hopes-nya adalah kalian bakal menang, kalian bakal bersama, kalian bakal dapetin apa yang kalian mau. Tapi di sisi yang lain kalian bakal jadi agak tirani, kalian bakal agak semena-mena dalam prosesnya. Oke, at this point nya aku udah cukup ngingetin. Ya kalau tadi aku bilang tadi, I think you need to stop. Ya, aku cuma bakal berhenti di situ. Selebihnya dari sini aku serahkan kembali ke kalian. Soal apakah kalian beneran mau berhenti atau lanjutnya. Ada baik dan buruknya emang. Ya di satu sisi kalian bakal dapetin apa yang kalian mau. Ya, di sisi lain kalian bakal agak terlihat atau terkesan semena-mena dalam prosesnya. Dan kalau kalian udah oke dengan itu gitu, kalian udah sadar betul dengan konsekuensinya, then it's fine. Iya, men, gak, iya, balik lagi itu kayak apa sih? Iya, pengalaman hidupku nggak seluas itu mungkin. Iya, aku bisa salah. Aku bahkan yang bikin aku awkward di sini adalah aku nggak tahu gimana caranya harus ngadepin masalah kalian ini. Aku cuma tahu sampai yang tadi aku bilang. Lepas dari itu semuanya balik lagi ke kalian. Soalnya di luar itu aku nggak tahu harus gimana. To be completely honest with you guys, aku nggak tahu harus gimana ngadepin kondisi kalian sekarang ini. Dan outcome-nya ada Queen of Coins, ada agak ironis ya, kayak lucu nggak sih, kayak ada King of One, Queen of Coins. Bisa jadi di sini kamu sebagai maskulin dan dia sebagai feminimnya. Masing-masing dari kalian punya knight-nya sendiri gitu. Masing-masing di antara kalian punya kesatrianya sendiri. Yang satu jalannya alon-alon asal kelakon, yang satu jalannya ngegas sana sini kayak gitu. Semoga ini bukan hal yang serius kayak yang tadi aku bilang soal ya kalian gak sedang dealing dengan orang yang sudah berpasangan. Ya, ini cara aku ngobatin kegelisahan aku soal readinganku sendiri sebenarnya. Jadi semoga ini kalian sedang berurusan dengan orang yang emang lagi sulit ngejuggling antara kamu dan pekerjaannya, ya let's say begitu aja. Makanya kamu kesannya jadi pengen curi-curi waktu biar bisa bareng sama dia di tengah kesibukannya kayak gitu. Ya emang kamu bakal ngerasa kecewa dalam prosesnya, soalnya kamu bakal ada perasaan kayak kamu lagi diduain di situ. Jadi sebenarnya kamu sayang aku atau kerjaan kamu sih kayak gitu. Ya udah kamu kerja aja deh, bodo amat kayak gitu. Kamu nggak sesayang itu sama aku, kamu lebih pentingin kerjaan kamu. Semoga kayak gitu ya. Ya, aku berdoa wholeheartedly semoga itu yang terjadi. Dan akhirnya kalian di sini yang ngambil tindakan untuk apa ya? Walaupun agak semena-mena, walaupun agak sembrono, tapi you know what you want and you will get it whatever it costs. Kalian tahu apa yang kalian mau, kalian tahu apa yang kalian butuhkan, dan kalian demand kalau kalian dapetin itu apapun caranya, gitu. King of One, kalian bakal dapetin itu. Dan kalau ngeliat Queen of Coin sama King of One di sini, ini kayak counterpartnya gitu, walaupun nggak secara langsung bilang kalau dianya Queen of One sama King of One, atau King of Coin sama Queen of Coin. Enggak, ini lebih simbolis ya, ini lebih simbolik antara ngelihat kamu dan dianya. Makanya tadi aku bilang kayak mungkin kamunya ada di energi yang lebih maskulin kayak gitu, ada di kecenderungan atau di ngambil sikap yang lebih maskulin, terlepas gender kalian di sini apa kayak gitu, dan dianya ngambil sikap yang lebih feminim di hubungan ini. Makanya dia milih buat nunggu, milih buat ngambil jalan yang lebih panjang kayak gitu. Soalnya feminim kan begitu, lebih alon-alon biar kelakon, sedangkan kamunya lebih menggebu-gebu gitu. Kamunya lebih nggak sabar.
Jadi begitu deh grup 3. Semoga ya aku doakan yang terbaik buat kalian. Mungkin aku agak agak di luar batas aman dari analogi yang biasa aku pakai, dan semoga emang tidak seperti itu ya. Dan nggak tahu, tadi aku ngerasa perlu aja sih buat mengembrace atau menerima adanya kemungkinan itu, walaupun akunya sendiri kayak jelas-jelas menolak atau jelas-jelasnya enggan, biar ya semoga nggak seperti itu jadinya sih. But anyway, grup 3, semoga semoga jatuhnya kalian nggak semoga jatuhnya nggak jadi membingungkan gitu buat kalian. Oke, grup 3, terima kasih banget buat waktunya, terima kasih banget buat supportnya, buat subs, like, sama kata-kata baik yang kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Ya itu berarti banget buatku. It keeps me going, to say the least. Dan ya, kayaknya cukup sampai sini aja dulu deh grup 3. Kalian selamat malam. Have a good night.